Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mams. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Mams. Amin. Sore ini aku mau masak buat makan malam nih, Mams. Tapi sebelumnya aku mau potongin buah dulu buat Dede karena dia tuh minta buah. Kebetulan di kulkas aku tuh ada buah naga dan buah pisang sih sebenarnya dibeliin sama suami aku, tapi Dede tuh pengennya buah warna pink katanya. Ya udah deh, aku potongin dulu buah naganya supaya dia bisa tenang dulu nonton sambil makan buah. Aku bisa nyelesain masakan dulu untuk makan malam keluarga. Buahnya udah beres, aku mau siapin bahan-bahan. Hari ini aku mau masak ayam crispy. Aku pakai tepung Kobe mereknya. Menurut aku sih itu lebih enak ya daripada tepung yang lainnya, menurut aku ya, Mams ya, karena emang rasanya aja gitu buat aku tuh lebih gurih gitu, Mams. Tapi itu selera masing-masing ya, Mams. Di sini aku bikin adonannya tuh pakai air dingin ya, Mams ya. Dan aku mau bikin 2 adonan, jadi ada adonan basahnya sama adonan keringnya, supaya nanti kulitnya tuh jadi kayak kulit crispy gitu loh, Mams, kayak dijual-jual di luar gitu. Nah, aku bikin dulu tekstur bumbu basahnya itu harus pas juga ya, Mams, supaya bumbunya itu nempel gitu loh ke ayam-ayamnya, supaya nanti ngelengketin bumbu keringnya itu bisa masuk gitu, nyerap ke dalam ayamnya. Kalau misalnya terlalu encer juga nggak bagus, terlalu kental juga nggak bagus. Sebelum aku masukin ke adonan ayam-ayamnya ini, aku mau potong-potong dulu, nggak dipotong sih, di slice gitu loh bagian dagingnya itu, supaya lebih meresap aja gitu loh menurut aku ya, Mams ya. Jadi kalau kita buka bagian dagingnya gitu, nantinya saat kita ngegoreng ayamnya itu dia bisa kering merata gitu loh di bagian dalamnya. Biasa kan kalau masalah kita ngegoreng ayam crispy itu pasti dalamnya tuh kadang kurang mateng atau masih berdarah gitu loh, Mas. Jadi kalau tips dari aku, kalau kita mau masak ayam crispy, dibuka aja, Mams, dagingnya di slice gitu loh. Terus nanti gorengnya dengan api kecil loh, Mams, supaya dia matang sampai ke dalam. Memang lebih lama sih kita ngegorengnya, tapi itu aku jamin insya Allah itu bakal kering sampai ke dalam gitu loh, Mams. Karena kalau menurut aku tuh kalau masakan yang kita bikin sendiri, apalagi ya di sini ayam crispy yang lagi aku bikin, itu bakal lebih higienis sih daripada kalau kita beli jadi di luar. Tapi kadang ya, Mams ya, aku tuh suka jadi nggak selera makan karena waktu goreng tuh lihat kayak darah-darahnya gitu loh keluar, Mams. Jadi kayak keingetan aja gitu waktu makan. Cuma ya kembali lagi sih, ingat lagi kalau prosesnya tuh udah bersih loh yang kita bikin tuh, kalau udah dicuci segala macem gitu, dibanding kalau beli jadi kita nggak tahu gitu loh, Mams. Jadi kalau emang ada waktunya ya bikin sendiri aja, Mams, di rumah. Kalau udah di slice-slice gitu bagian dagingnya, terus diaduk rata di bumbu basah yang tadi udah dibuat, supaya nyerap aja gitu ke semua bagian ayamnya, karena kan nanti dimasukin ke tepung keringnya ya. Jadi harus rata dulu yang bagian tepung basahnya gitu loh, Mams. Nah sekarang sambil aku nunggu minyaknya panas, karena nih aku panasin minyak dulu, karena kalau bikin ayam crispy gitu nggak bisa nggak bisa minyak setengah-setengah gitu loh, Mams, panasnya. Jadi minyaknya emang harus panas supaya dia nggak lengket juga gitu. Selain itu juga si kulitnya jadinya lebih crunchy gitu loh, Mams. Sambil nunggu itu aku lagi nyiapin buat sambelnya. Nah di sini tuh aku mau bikinnya sambal kecap aja, yang simpel-simpel aja karena emang lagi pengen yang praktis aja ya, Mams ya. Nah aku siapin dulu cabai sama bawang merah, udah itu aja. Udah panas minyaknya, alhamdulillah. Kita masukin nih ayamnya nih. Sebelumnya celupin dulu ke tepung kering, bulak-balik. Kalau bisa sambil di shake gitu loh, Mams. Jadi dia bener-bener masuk ke semua bagian ayam gitu loh, celah-celah ayam juga masuk. Nah kalau misalnya minyaknya panas tuh jadinya kayak gitu waktu kita celupin ayamnya, Mams.
biar lebih crispy gitu loh si kulit-kulitnya. Ini aku goreng ayamnya cuma dua gitu loh Mams, jadi nggak semua aku masukin ke penggorengan ya Mams ya, biar nggak lengket juga gitu. Oke, sambil nunggu itu aku mau potong-potong dulu nih bawang merahnya sama cabenya, cabai gendot ini namanya ya Mams ya, koreksi ya kalau salah ya Mams. Ini aku pakai beberapa siung bawang merah sama cabai merahnya juga nggak terlalu banyak-banyak banget sih ini ya, karena aku takut anak pertama aku juga kepedesan, karena ini sebenarnya yang biasa makan pakai sambal kayak gini tuh suami aku sama anak pertama aku tuh jarang banget pakai sambal semenjak udah kena GERD itu. Aku pakein kecap, udah deh cuma gitu aja sih resepnya untuk sambal kecap aku ya. Aku nggak pakai bumbu penyedap lagi gitu. Ada sih yang pakai, beberapa orang juga biasanya pakai kayak gitu ya. Cuma kalau aku pribadi sudah cukup dengan kecap, bawang dan cabai ini juga udah cukup enak sih, alhamdulillah. Nah, nanti hasilnya kayak gini, Mams. Dadah. Nah, nanti tuh dia bakal si bawang tuh ngeluarin kayak air gitu loh. Jadi nanti nggak akan sekental itu. Nah, aku lagi balik-balikin ayam. Terus aku siapin lagi nih ayam yang mau aku celupin lagi. Emang kadang yang bikin gak selera tuh kalau kita lagi goreng terus darahnya keluar gitu ya Mams ya, kayak yang gimana gitu ya Mams. Tapi sebenarnya kalau kita yang bikin sendiri dan kita tahu gimana kita nyajiinnya gitu ya, sebenarnya nggak apa-apa sih asal dalamnya tuh benar-benar matang banget gitu loh. Cuma ya memang kadang aku juga suka nggak enak jadi mau makan gitu loh Mams. Nih aku masukin lagi karena yang dua itu udah mau kering, udah mau aku angkat, jadi aku masukin lagi deh ayam yang barunya lagi. Nah ini kurang lebih kayak gini ya Mams hasilnya tuh, crunchy, kayaknya enak banget gitu loh Mams. Dan sama aku dikeringin dulu nih di tisu biar minyaknya keserap sama tisu ya Mams ya. Aku nggak pakai penyaring minyak gitu deh Mams, cukup pakai tisu aja deh, kayaknya lebih cepat gitu, kayaknya nyerap minyaknya itu gitu loh Mams. Ini aku mau masukin lagi deh ayam berikutnya karena yang satu udah mau aku angkat juga. Ini udah gorengan ayam aku yang terakhir ya Mams ya, karena aku cuma goreng 4 ayam aja. Nah aku tuh tadi lagi masak, terus kucing aku itu meong-meong terus di bawah kaki aku. Ternyata Wana itu lapar, jadi aku kasih makan dulu, kasihan emang dia baru bangun. Kerjaan dia tuh kalau dari siang sampai sore maghrib gitu dia tidur, jadi begitu bangun dia lapar kayaknya. Sambil aku siram sedikit tanaman aku. Oke, aku mau lanjut lagi nih, nerusin cuci piring dulu deh kayaknya ya, soalnya udah numpuk. Taulah kalau aku biasanya tidak mau lihat sesuatu yang terlalu menumpuk banget. Jadi pengennya tuh kalau beres masak cucian juga udah kecicil gitu loh. Jadi tinggal nyuciin si panci-pancinya aja gitu. Jadi nggak numpuk banget dan kelihatannya jadi nggak bikin capek banget sebenarnya loh Mams. Secara psikis kayaknya ya, itu menurut aku loh Mams. Aku lap-lapin walaupun nanti juga bakal kotor lagi sih, cuma lebih enak aja gitu ngeliatnya, kayak nggak kayak yang numpuk blek kotor banget gitu loh Mams. Tapi itu gimana masing-masing sih Mams, kalau aku kayak gini orangnya itu nggak bisa gitu lihat yang sedikit kotor numpuk, walaupun emang kata orang tuh ya capek gitu ngelihatnya ya Mams ya. Oke, ini ayam aku udah beres Mams, alhamdulillah kayak gini hasilnya. Dadah. Ini aku mau sajin dulu semuanya di meja makan. Ini sambal kecapnya sama ayam gorengnya udah deh. Alhamdulillah udah selesai buat masakan makan malam aku. Ini sambil aku nunggu suami aku sebentar lagi mau pulang. Dia pulang cepat hari ini, aku mau nyiapin dia air putih dulu seperti biasa. Terus sambil nunggu kompor sama minyak dan panci itu dingin, sebelum aku elap itu aku mau nyaring dulu tepung keringnya itu, karena mau aku simpan buat aku masak lagi nanti, tapi aku saring dulu ya karena ada gumpalan-gumpalannya. Alhamdulillah suami aku udah pulang, anak aku langsung lari
aku lagi bukain pintu dulu buat suami aku. Insya Allah senangnya anak aku tuh kalau papahnya udah pulang. Nah ini udah kering ya kompor aku, bekas tadi goreng itu kan pasti panas banget karena lama ya goreng-goreng kayak gitu. Nah aku saring dulu minyaknya, baru aku lap si kompornya. Aku biasa lap dulu bekas minyaknya itu sebelum aku pakein sabun. Nah biasanya tuh aku tuh pakainya sabun cuci piring itu, pakai spons sabun cuci piring itu aku pakein buat kompor biar nggak lengket gitu loh, karena kan ya sabun cuci piring kan dia pembasmi minyak ya, udah pasti kalau minyak-minyak di kompor pun pasti hilang gitu. Daripada pakai semprotan kaca gitu, aku biasanya sih pakai sabun cuci piring. Tapi kalau misalnya itu debu, aku pakainya itu semprotan buat kaca gitu loh. Dan ini aku cuci dulu, terus aku bilas lagi. Aku bilas beberapa kali karena kalau minyak tuh pasti nempel. Makanya aku tunggu dingin supaya dia nggak membekas gitu loh, bekas lapannya. Jadi harus tunggu kering kompornya. Apalagi kalau kompor tanam itu kan kaca ya, kita takut kalau dari panas langsung ke dingin tuh dia malah pecah gitu loh. Beres-beres dapur aku udah mau beres nih Mams. Alhamdulillah selesai juga ngebersihin semuanya. Dadah, kinclong semua. Udah tenang deh kalau udah kayak gini ya Mams ya. Makasih ya udah nonton YouTube aku Mams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.